Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faidul Zaki dengan 3 digit NIM terakhir 450 dan teman saya. Muhammad Sulaiman Rafiq dengan digit NIM terakhir 028. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang implementasi iceberg teori dalam bidang bisnis, khususnya untuk memahami perubahan organisasi. Dasar utama pembahasan ini adalah artikel dengan judul The Iceberg Model of Change yang menjelaskan bahwa perubahan tidak hanya tampak di permukaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tersembunyi di dalam organisasi. Oke, next, Mas. Nah, pada slide kali ini itu eh, adalah pengertian umum. Secara umum, iceberg teori ini menggambarkan bahwa sebuah masalah atau perubahan itu memiliki dua bagian. Pertama adalah hal-hal yang terlihat, seperti penurunan penjualan, target yang tidak tercapai, atau bahkan perubahan strategi bisnis. Lalu untuk bagian yang kedua adalah hal-hal yang tidak langsung terlihat, seperti budaya organisasi, pola pikir karyawan, komunikasi internal, dan bahkan resistensi terhadap perubahan. Dalam bisnis, teori ini penting karena seringkali perusahaan itu hanya fokus pada gejala yang tampak, padahal akar masalahnya justru berada di bawah permukaan. Oke, Mas, next. Nah, di sini ada 3 pendekatan pendapat ahli dari Mahringer. Menurut Mahringer dan rekan-rekannya, perubahan dapat dipahami melalui 3 pendekatan utama. Pertama, objectification, yaitu perubahan dilihat sebagai hasil atau objek yang tampak. Misalnya, kenaikan profit atau efisiensi kerja. Yang kedua, ada distinction, yaitu perubahan dipahami sebagai tahapan atau fase yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah unfolding, yaitu perubahan dipahami sebagai proses yang berkembang secara dinamis dan dipengaruhi banyak faktor yang saling berhubungan. Dalam bisnis, ketiga pendekatan ini membantu manajemen memahami perubahan dengan lebih lengkap. Oke, next. Lalu, untuk kali ini adalah gambaran penelitian. Artikel yang menjadi dasar pembahasan ini diterbitkan di jurnal Helion pada tahun 2025. Penelitian ini bukan penelitian lapangan langsung, melainkan konseptual paper berbasis literatur review. Penulis mengumpulkan 4.423 artikel dari database Web of Science dan kemudian menganalisis 80 artikel utama secara mendalam. Hasilnya adalah model iceberg of change yang menunjukkan bahwa perubahan harus dipahami secara lebih mendalam, tidak hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses dan juga mekanisme yang membentuk perubahan tersebut. Next. Lalu kali ini adalah studi kasus transformasi digital perusahaan retail ya. Sebagai contoh penerapan dalam bisnis, kita bisa melihat kasus transformasi digital pada perusahaan retail. Ketika konsumen mulai beralih dari belanja offline ke online, perusahaan mengalami penurunan omset. Di permukaan, masalah yang terlihat adalah penjualan menurun. Maka perusahaan merespons dengan membuat aplikasi, mengubah strategi pemasaran, dan bahkan memperbaiki layanan digital. Namun, jika dilihat dengan iceberg teori, ada masalah tersembunyi yang lebih dalam, seperti karyawan yang belum siap menggunakan teknologi, budaya kerja yang masih lama, dan bahkan adanya resistensi terhadap perubahan. Lalu, jadi kegagalan atau keberhasilan perubahan tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga kesiapan internal organisasi. Oke, silahkan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafiq. Baik, di slide ini aku bakal ngejelasin identifikasi masalah. Nah, berdasarkan pendekatan iceberg, ada beberapa masalah utama dalam perubahan bisnis. Nah, pertama, perusahaan sering hanya fokus pada hasil akhir, misalnya target dan profit, tanpa melihat proses perubahan. Kedua, perubahan sering dianggap hanya sebagai pergantian sistem, padahal sebenarnya juga menyangkut budaya kerja. Kemudian yang ketiga, karyawan sering tidak dilibatkan sehingga tidak muncul penolakan. Keempat, komunikasi antar bagian lemah sehingga perubahan tidak sempat serempak. Nah, yang kelima, faktor-faktor tersembunyi seperti kebiasaan lama dan rasa tidak aman menjadi hambatan yang besar yang sering tidak disadari. Lanjut ke penanggulangan. Untuk menanggulangi masalah tersebut, perusahaan harus mulai memeratakan dua jenis masalah sekaligus.
yaitu masalah yang terlibat dan masalah yang tersembunyi. Selain itu, perubahan sebaiknya dibagi ke dalam beberapa tahap agar mudah dipantau. Komunikasi internal juga harus diperkuat supaya semua pihak memahami tujuan perubahan. Karyawan juga perlu pelatihan dan pendampingan agar lebih siap beradaptasi. Terakhir, evaluasi perubahan harus dilakukan secara rutin, bukan hanya setelah hasil akhir muncul. Dengan begitu, perusahaan dapat mengelola perubahan secara lebih terarah. Solusi. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah menggabungkan evaluasi kinerja dengan evaluasi budaya organisasi. Jadi, perusahaan tidak hanya menilai apakah target tercapai, tetapi juga melihat apakah karyawan siap berubah, apakah komunikasi internal membaik, dan apakah kerjasama antar divisi berjalan lebih baik. Selain itu, perusahaan juga perlu membuat forum diskusi rutin antara pimpinan dan karyawan agar masalah tersembunyi bisa muncul ke permukaan. Pelatihan perubahan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurut kita, perubahan yang berhasil bukanlah perubahan yang hanya cepat terlihat hasilnya, tetapi perubahan yang diterima dan dijalankan bersama oleh seluruh organisasi. Oke, untuk futuristik, untuk penelitian selanjutnya, Iceberg teori masih perlu diuji dalam konteks perusahaan nyata, misalnya pada UMKM, startup, atau perusahaan besar. Penelitian juga bisa difokuskan pada pengaruh budaya organisasi, resistensi karyawan, dan pola komunikasi terhadap keberhasilan perubahan bisnis. Selain itu, menarik juga untuk membandingkan implementasi teori ini di berbagai sektor usaha agar diketahui di bidang mana yang paling cocok menerapkannya. Hal ini sejalan dengan artikel ASI yang menyatakan bahwa model ini masih perlu divalidasi secara empiris di proyek atau studi nyata. Baik, kita mengambil referensi utama dalam presentasi ini adalah dari artikel karya Mahriger, Stimede, Albiker, dan Mayer tahun 2025 yang diterbitkan dalam jurnal Helion. Selain itu, ada juga referensi pendukung dari Kotter mengenai perubahan organisasi dan Lewin mengenai tahapan perubahan. Referensi-referensi ini membantu memperkuat pemahaman bahwa perubahan bisnis tidak hanya soal hasil, tetapi juga proses dinamika internal organisasi. Baik, Baik, mungkin mungkin sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya ya. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Sulaiman Rafiq dengan NIM akhir 028 dan teman saya. Muhammad Faidul Zaki dengan digit NIM terakhir 450. Oke, pada presentasi kali ini kami akan membahas perbandingan implementasi teori gunung es dan teori domino efek berdasarkan dua artikel. Artikel pertama membahas iceberg model of change sebagai kerangka untuk memahami perubahan secara mendalam. Artikel kedua membahas ripple effect atau domino effect dalam rantai pasok pangan serta solusi berbasis AI untuk memprediksi gangguan. Baik, latar belakang dari pembahasan ini adalah bahwa banyak perubahan maupun gangguan dalam suatu sistem tidak benar-benar muncul secara mendadak. Seringkali yang terlihat hanya gejala di permukaan, sedangkan penyebab utamanya tersembunyi lebih dalam. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga bagaimana masalah itu berkembang dan menyebar. Dalam konteks ini, teori gunung es dan domain efek menjadi dua pendekatan yang relevan. Oke, teori teori gunung es pada dasarnya mengajarkan bahwa fenomena yang terlihat hanyalah bagian kecil dari keseluruhan masalah. Dalam artikel pertama, perubahan dibagi ke dalam tiga pendekatan. Pertama, objectification, yaitu perubahan diperlakukan sebagai simbol atau target tertentu.
Kemudian kedua, distension, yaitu perubahan dilihat sebagai fase-fase atau kondisi yang berbeda. Ketiga, unfolding, yaitu perubahan dipahami sebagai proses yang dinamis, kompleks, dan saling berkaitan. Jadi, teori ini sangat kuat untuk menggali apa yang terjadi di bawah permukaan. Berbeda dengan teori gunung es, domino efek menekankan hubungan sebab akibat yang berantai. Jika satu bagian sistem terganggu, maka gangguan itu dapat menyebar ke bagian lain. Dalam artikel kedua, konsep ini diterapkan pada food supply chains. Misalnya, pandemi, perang, atau gangguan logistik tidak hanya berdampak pada satu pelaku, tetapi juga mempengaruhi pasokan, distribusi, permintaan, hingga keberlanjutan rantai pasok secara keseluruhan. Jadi, fokusnya adalah pada penyebaran dampak. Pada artikel pertama, teori gunung es diimplementasikan sebagai kerangka konseptual untuk memahami perubahan. Penulis tidak hanya melihat perubahan sebagai sesuatu yang tampak, tetapi juga membedakan level-level analisis perubahan. Melalui objectification, distension, dan unfolding, artikel ini menunjukkan bahwa perubahan dapat dipahami secara lebih lengkap. Implementasi ini sangat berguna untuk penelitian yang ingin mencari akar penyebab dan mekanisme perubahan, bukan sekedar mendeskripsikan hasil akhirnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, pada slide kali ini adalah implementasi domino effect pada artikel kedua. Nah, pada artikel kedua, domino effect ini diimplementasikan secara lebih praktis dalam konteks food supply chain. Artikel ini mengambil dua studi kasus, yaitu rantai pasok susu Ukraine dan kondisi perang dan rantai pasok telur di Inggris saat lockdown COVID-19. Untuk menghadapi risiko efek berantai, jurnal ini menawarkan solusi berupa penggunaan AI yang dipadukan dengan QCA-based feature extraction dan domain knowledge. Tujuannya adalah agar mode kegagalan dapat diprediksi lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Oke, next. Nah, untuk perbandingan keduanya, jika dibandingkan, teori gunung es dan domino efek memiliki fokus yang berbeda. Teori gunung es lebih menekankan kedalaman masalah dan cocok untuk menjawab pertanyaan mengapa perubahan terjadi. Sebaliknya, domino efek lebih menekankan proses penyebaran gangguan dan cocok untuk menjawab bagaimana masalah itu merambat ke bagian yang lain. Dengan kata lain, teori gunung es bersifat lebih diagnostik, sedangkan domino efek lebih preventif dan operasional. Next. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Teori gunung es unggul karena mampu memberikan analisis yang mendalam dan membantu menemukan akar masalah. Namun, kelemahannya adalah pendekatan ini cenderung abstrak dan tidak selalu mudah diterapkan secara cepat di lapangan. Sementara itu, domino efek unggul dalam konteks manajemen resiko karena lebih aplikatif, terutama jika didukung data dan teknologi seperti AI. Namun, kelemahannya adalah pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas data dan cenderung lebih fokus pada efek berantai dibanding penyebab yang terdalam. Oke, next. Baik, dari jurnal pertama, solusi yang ditawarkan adalah memahami perubahan secara komprehensif melalui kombinasi objectification, distinction, dan unfolding. Dari jurnal kedua, solusi yang ditawarkan adalah penggunaan AI, QCA, dan feature extraction untuk memprediksi gangguan rantai pasok secara proaktif. Menurut kami, solusi terbaik adalah menggabungkan keduanya. Teori gunung es dapat digunakan untuk mencari akar masalah, sedangkan domino efek digunakan untuk memetakan bagaimana dampak itu menyebar. Dengan cara ini, analisis menjadi lebih lengkap dan tindakan pencegahan menjadi lebih tepat. Oke, next. Nah, sebagai kesimpulan, teori gunung es dan domino efek bukanlah dua teori yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Teori gunung es sangat kuat untuk menggali akar masalah, sedangkan domino efek sangat berguna untuk memahami penyebaran resiko dalam suatu sistem. Oleh karena itu, pendekatan yang paling efektif adalah menggabungkan keduanya. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami penyebab utama suatu masalah,
tetapi juga mampu mengantisipasi dampak berantainya secara lebih strategis dan preventif. Lalu apa referensi yang kami pakai untuk jurnal satu itu adalah The Iceberg Model of Change, a Taxonomy Differentiating Approach to Change. Lalu untuk jurnal yang kedua itu adalah Feature Extraction for Artificial Intelligence, Enable Food Supply Chain Failure Mode Prediction. Baik, itu saja dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.